masyarakat untuk menilai misalnya, oh ini tender ini pengondisian harus diulang, harus gugur. Nah ini kan harus dinilai lagi, diulang lagi, harus dicek. Kita kan open terbuka. Artinya kalau misalnya ada sesuatu informasi yang harus runut gitu ya, misalnya menilai tim kami ada sesuatu kekeliruan atau keteledoran, ya kita kaji karena yang apa namanya tim Pokja kami itu adalah orang-orang yang tentunya sudah mempunyai kompetensi khusus, sudah bersertifikat khusus, punya keahlian khusus, yang bisa menilai ini sesuai atau enggak sesuai tentunya adalah orang juga mempunyai keahlian sama. Misalnya ada tim kode etik, tim etik PBJ ya Mas, saya ada tim etik, tim etik. Nah di situ atau bisa ke lembaga yang di atasnya, di KPP, apakah tim kami ini kinerjanya itu udah sesuai dengan regulasi yang ada atau enggak. Nah, kalau enggak memang ada bukti itu enggak selesai dengan regulasi yang ada, ya kita runut kesalahannya berada di mana di situ. Sekarang di pengadaan barang jasa bagian saya bagian pengadaan barang jasa. Nah sekarang saya terhubung dengan Pak Ismawan. Pak Ismawan kepala pengadaan barang dan jasa. Nah Pak Ismawan, tata cara pengaduan mengenai lelang PBJ apa Pak caranya? Terima kasih Mas Teguh ya. Dan ya, alhamdulillah atas waktunya. Jadi terkait dengan pengaduan masyarakat, Mas itu memang diatur di dalam Perpres Pengadaan Barang dan Jasa di situ. Tapi untuk pengaduan masyarakat itu ada tata cara, aturan-aturan khususnya yang terkait dengan tender yang dilakukan teman-teman Pokja di sini ya. Jadi pengaduan masyarakat itu kapan harus dilakukan, kapan, bagaimana metodenya. Di setiap pada saat dilakukan tender itu sebenarnya itu rilisnya sudah terbuka. Pengumuman setiap tahapan tender bisa dicek di lamannya LPSE Brebes atau Inaprok, mulai dari tahapan pengumuman, tahapan kemudian pendaftaran, sampai proyek itu selesai. Itu ada tahapan-tahapan yang secara jelas ada jadwalnya. Pengaduan itu kenapa ada ruang pengaduan itu dengan diperlukan itu barangkali tim kami pada saat melakukan evaluasi itu ada yang kurang cermat. Pengaduan masyarakat. Jadi ada kalau yang menyanggah atau menyangkal kinerja dari tim Pokja itu ada dua. Satu dari internal peserta melalui mekanisme sanggahan, dua melalui pengaduan masyarakat atas proses yang ada. Nah, itu ya ada mekanisme. Jadi pada saat proses setiap tahapan tim melakukan proses evaluasi, kan setelah melakukan evaluasi kemudian melakukan pengumuman. Nah, setiap pengumuman pada saat pengumuman calon pemenang, namanya calon pemenang ya, ada 3 calon pemenang 1, calon pemenang 2, 3 sama calon pemenang ya. Calon pemenang ya 1, 2, 3, ada 3 urutan di situ. Masih calon bukan pemenang di situ. Nah, itu diumumkan ada jarak 5 hari untuk teman-teman kami kayak di pemilihan apapun, tim kami itu menerima masukan-masukan apakah hasil dari evaluasi tim Pokja itu sudah benar atau tidak benar. Gitu kan. Jadi pada saat masa sanggah ini, masa sanggah itu menerima masukan, kok saya salah, saya digugurkan, saya tidak menang, itu adalah dari peserta lelang, ya kan, dari peserta lelang. Jadi kalau peserta lelang, peserta tender ya, peserta tender itu mengadu melalui laman resmi, laman resmi yang ada di dalam sistem. Kenapa kok saya bisa kalah? Kenapa kok saya gugur di sini? Yang di dalam tata cara sanggahan itu ada tata caranya juga. Tata cara kenapa saya disalah?
Tapi bukan berarti atas cara kenapa kok si A bisa menang, bukan berarti itu. Jadi sanggahan itu menyanggah kenapa kok saya itu bisa kalah. Salah, bukan kalah ya, salah. Kalau kalah itu berarti terpaut dengan apa? Ada hubungannya dengan harga penawaran. Kalau harga dia tidak salah, tapi harga penawarannya tinggi ya dia kalah. Tapi kalau tadi dia sudah salah administrasi, ya dia tidak akan mendapatkan harga penawaran yang bagus. Paham ya Mas sampai di sini ya. Jadi kalah itu kan terkait dengan harga penawaran, harga tinggi rendahnya. Tapi kalau saya kenapa kok disalahkan itu terkait dengan tata cara evaluasi yang tadi. Nah, kemudian kalau masyarakat yang mengamati setiap tahapan itu mensinyalir ternyata pesertanya si pemenang itu ada si A, B, C, D dan ada hubungan dengan yang lain atau ada sesuatu pengondisian atau ada info-info terkait di situ diberikan yang secara resmi ke kita. Misalnya ada pemenang ini, pemenang ini itu kerjaannya jelek, tenaganya palsu dan lain, diberikan informasi terkait dengan hasil evaluasi itu tadi. Ya bahwa si pemenang ya terkait dengan calon pemenang itu ya supaya apa hasilnya bisa ideal bahwa si pemenang ini memang layak menjadi pemenang dengan data-data yang komplit. Nah, misalnya pemenang A ini si CVA ini diberikan masukan bahwa si CVA itu track recordnya ini dan ini diberikan data yang lengkap kepada kita. Kalau misalnya ini datanya ini benar dan ada indikasi-indikasi yang tidak valid, kita akan melakukan proses evaluasi. Nah, itu hadirnya pengaduan masyarakat di situ. Pengaduan itu bisa kepada inspektorat, kepada kita. Nah, di situ. Kalau sudah pelaksanaan bagaimana Pak? Nah, ini tadi konsep tim Pokja itu masih daftar calon pemenang. Oh, daftar calon pemenang. Nah, hasil evaluasi kita itu masih belum final. Ya. Dilakukan clearance data kebenaran datanya hasil evaluasi kinerja dari tim ITA ini pada saat mau penandatanganan kontrak oleh PPK. Nah, masalahnya tim kita ini mengevaluasi administratif, mengevaluasi teknis, sumber daya yang ada di dalam si calon peserta lelang tadi. Itu dilakukan recheck ulang oleh PPK pada saat sebelum penandatanganan kontrak. Tataran tender itu adalah tataran kompetisi administratif. Misalnya pada saat administratif dia menawarkan tenaga A dengan pengalaman A. Itu dicek lagi. Sudah dinilai benar oleh tim kami, kewajiban PPK itu menilai. Mana pengalamanmu, buktinya mana, orangnya didatangkan. Harusnya seperti itu, orangnya didatangkan, peralatannya siapa, konsepnya alat itu mau pinjem di mana, modalnya itu nanti mau pakai apa, itu diyakinkan lagi. Kalau masalah PPK kemudian yakin dan menilai kinerjanya tim Pokja itu benar, sudah dilakukan clearance, dilanjutkan dalam penandatanganan kontrak. Kalau sudah dilakukan penandatanganan kontrak, berarti PPK secara otomatis sudah menganggap kinerja dari Pokja itu sudah benar dan sesuai dengan keinginannya. Karena Pokja melakukan evaluasi itu berdasarkan kerangka acuan yang disusun oleh PPK atau pengguna anggaran di situ. Itu Mas Teguh. Jadi hasil evaluasi dari Pokja apapun itu dilakukan cleaning data dan itu sudah dilakukan oleh setiap tahapan itu harus dilakukan oleh pengguna anggaran sebelum dilakukan tanda tangan kontrak. Kita ada berita acara serah terima kayak disclaimer Mas Teguh. Jadi hasil kinerja dari tim kami kemudian diserahkan oleh PPK ke pengguna anggaran, suruh diteliti apakah hasil kinerja ini sesuai atau tidak sesuai. Barangkali ada yang kelewat atau kurang atau keliru. Itu kalau tidak setuju terhadap hasil evaluasi, kok kenapa sih menang si A, harganya kok bisa rendah bisa menang, tapi nggak takut, itu boleh ditolak dan dikembalikan lagi ke Pokja untuk dilakukan evaluasi ulang. Itu Mas Teguh. Jadi pelaksanaannya berapa lama Pak pengadaan itu? Untuk saya nggak hafal, nanti biar tim saya untuk kurang lebih itu untuk proses pengadaan ya dari pengumuman sampai dengan masa sanggah sampai kontrak kurang lebih 25 hari. Nah, setelah kontrak tataran pelaksanaan
masyarakat juga hadir pada saat tahapan pelaksanaan. Ada 3 bulan, ada 4 bulan. Iya, ada berapa bulan tergantung di situ. Nah, ini pada saat pelaksanaan ini membandingkan data yang ada di kontrak dengan tata cara pelaksanaan. Nah, ini peran masyarakat di Undang-Undang Jasa Konstruksi juga diberikan ruang untuk itu. Bagaimana masyarakat mengawal bahwa pembangunan itu sesuai dengan kualitas, spesifikasi dan waktu yang ada, ikut seperti itu. Jadi harus tahu juga pusat supaya tataran tadi teori pada saat tender itu diterapkan pada saat pelaksanaan itu tadi. Itu tetap hadir, masyarakat tetap harus hadir. Ya, kalau intervensi dari masyarakat, kalau dari lain boleh, nggak boleh ya? Kalau intervensi untuk menggagalkan sebuah tender dari masyarakat itu bukan intervensi, itu pemaksaan. Artinya gini, masyarakat menilai misalnya, ini tender ini pengondisian, harus diulang, harus gugur. Nah, ini kan harus dinilai lagi, diulang lagi, harus dicek. Kita kan open terbuka. Artinya kalau misalnya ada sesuatu informasi yang harus runut gitu ya, misalnya menilai tim kami ada sesuatu kekeliruan atau keteledoran, ya kita kaji, karena yang tim Pokja kami itu adalah orang-orang yang tentunya sudah mempunyai kompetensi khusus, sudah bersertifikat khusus, punya keahlian khusus, yang bisa menilai ini sesuai atau enggak sesuai. Tentunya adalah orang juga mempunyai keahlian sama. Misalnya ada tim kode etik, tim etik PBJ ya Mas, saya ada tim etik, tim etik. Nah di situ atau bisa ke lembaga yang di atasnya, di KPP, apakah tim kami ini kinerjanya itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau enggak. Nah, kalau enggak, memang ada bukti itu enggak selesai dengan regulasi yang ada, ya kita runut kesalahannya berada di mana di situ. Ya, itu ya dari kita sudah ketemu dengan Pak Ismawan bicara mengenai teknis pelaporan dari masyarakat ke BPJ. Ya, mudah-mudahan masyarakat boleh bisa tahu kedepannya keadaan berjasa di Brebes, dari masyarakat boleh melaporkan manakala ada temuan dan ada bukti, tapi nggak boleh intervensi, gitu ya. Oke, salam kredibel. Ya.